Dia akan temani kita di dunia, dia akan temani kita di sakratul maut, dia akan temani kita di alam kubur, hayat barzakh, dia akan temani kita saat dibangkit oleh Allah, dia akan temani kita saat kita berjalan di atas sirat menuju surga. Apakah sampai surga sudah lepas? Tidak. Dia akan temani kita sampai naik bertingkat-tingkat dalam surga. Jadi orang-orang yang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utruja. Saya tidak tahu apa buah utruja di Indonesia, tapi isinya adalah yang baunya enak dan rasanya manis. Itu orang mukmin yang membaca Al-Quran. Berarti ada orang munafik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ada orang munafik membaca Al-Quran. Apakah orang munafik dapat syafaatnya Al-Quran? Tidak. Mengapa? Karena yang dimaksud di hadis ini, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacakanlah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran membawa syafaat bagi sahabatnya. Bagi siapa? Sahabatnya. Bagaimana kita berkenan menjadikan Al-Quran temanku? Kalau boleh di Indonesia Muraja'ah ada juga gerakan Al-Quran temanku. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran teman kita, teman curhat kita, teman hari-hari kita? Kalau kita lagi ada masalah, kita kemana? Ke teman kan? Mencari teman sejati, teman yang baik, teman curhat kita, atau minta tolong sama teman kita. Tapi coba kalau sama Al-Quran, sama dengan hubungan kita sama teman-teman kita manusia, pasti akan kehidupan kita akan semakin lebih baik dan jauh lebih berkah. Makanya semakin kita dekat sama Al-Quran, berteman sama Al-Quran, akan Al-Quran membalas berkenan menjadi teman kita. Bapak Ibu, cuba bayangkan, kita diminta menjadi teman sama Al-Quran. Berapa lama? Di masa hidup kita di dunia. Terus apa yang kita dapat akan Al-Quran? Karena Allah janji, innahu laqur'anun karim, akan Al-Quran membalas dengan kemuliaan. Bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi buat kita apa kalau Al-Quran mulia? Dan Al-Quran juga membagi kemuliaan. Di antara kemuliaan, barang siapa yang berteman sama Al-Quran sementara di dunia, dia akan membalasnya dalam menjadi berteman sama dia sampai hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, coba, yuqalu li sahibil Quran, nanti di hari kiamat di dalam surga ini, ceritanya di dalam surga, yuqalu li sahibil Quran, yang berteman sama Al-Quran, yang bersahabat sama Al-Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Hei orang-orang yang berteman sama Al-Quran, bacalah, tertillah sebagaimana kamu tertil di dunia, dan naik posisimu, naik derajatmu, karena di mana kamu berhenti, disitulah posisimu di dalam surga. Kata Siti Aisyah dari dasar hadis ini, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada ahlul Quran. Nikmat. Pas masuk surga kita sudah hafal. Memang tidak sama yang hafal juz 30 sama yang hafal 30 juz. Iya, nanti di hari kiamat pas dia di surga suruh baca, dia baca amma yatasaalun, terus naik. Setiap dia baca satu ayat dia naik derajat, satu ayat naik derajat. Begitu dia sudah hafalan yang tidak kuat, tidak ada ikut Indonesia Muraja'ah, karena murajaahnya lemah, stop, tidak ada lagi, lupa. Tidak ada yang kasih tahu. Beda sama orang yang terus bertambah dengan kekuatan hafalannya, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Memang levelnya jauh. Yang juz 30 di bawah, tapi yang 30 juz sudah ke atas. Memang tidak ada perintah untuk wajib menghafal Al-Quran, karena yang ada perintah untuk mempelajarinya dan menhayatinya. Salah satu hikmah Allah turunkan Al-Quran untuk dihayati. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun limada, buat apa? Liyadabbaru ayati. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Allah turunkan Al-Quran untuk dihayati, dan nanti akan datang satu zaman orang-orang menhayatinya cuma membacanya.
Artinya membaca tapi tidak mengerti apa-apa dari isinya. Apakah boleh enggak kita membaca tapi dapat pahala tapi tidak faham isinya? Apa dapat pahala enggak? Ha? Bu? Bukan ada suara ni ya? Dapat enggak pahalanya kalau kita baca Al-Quran tapi tidak faham isinya? Apaan dapat? Setiap satu huruf 10 kebaikan. Berarti alhamdulillah karunia dari Allah. Biarpun kita tidak mengerti isinya, tapi kita dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Apalagi kalau mengerti isinya, apalagi bisa menhayatinya, apalagi kalau bisa menghafalnya. Menghafal isi Al-Quran luar biasa, keberkahannya luar biasa. Makanya di hari kiamat Allah memberikan keistimewaan bagi ahli Quran. Apa keistimewaannya? Allah dekatkan mereka. Nanti hari kiamat habis dibangkit dan selesai hisab, malaikat datang. Mana malaikat? Mana ahlul Quran? Mana ahlul Quran? Terkumpul dibawa oleh malaikat. Mana ahlul Quran? Datang semua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil barara. Ahlul Quran yang mahir dalam membaca, dia akan berkumpul bersama malaikat safarah kiramin barara. Dan malaikat membawa, menantar mereka. Kami bawa kemana? Dibawa kemana ini? Kalian sudah terpilih menjadi orang terdekat sama Allah subhanahu wa ta'ala.